Jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan bahan pokok di ibu kota terus merangkak naik. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah. Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah komoditas kebutuhan pokok kembali naik harga. Kondisi ini terjadi di antaranya di Pasar Johar Baru, Jakarta. Dalam seminggu ini, bawang merah naik harga menjadi Rp50.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp37.000 per kilogram. Sementara telur yang sehari sebelumnya masih Rp26.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging ayam yang sebelumnya di kisaran Rp35.000 kini dijual Rp40.000 per kilogram. Telur aja udah langsung udah melonjak lumayan juga sih telur. Minyak juga udah naik. Kayak cabe udah lumayan loh, udah pada naik juga sih. Kayak bumbu-bumbu apa semua ini. Belanjaan sayuran juga semua udah pada naik. Kalau mau mendekatin Natal, Tahun Baru udah pasti. Mahalnya harga kebutuhan bahan pokok juga terjadi di Pasar Tradisional Argosari yang merupakan pasar tradisional terbesar di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejak 2 pekan, kenaikan harga terjadi terutama pada komoditas bawang merah, minyak goreng, hingga daging ayam dan sapi. Akibat kenaikan harga ini, sejumlah pedagang mengeluh karena omsetnya jatuh. Mereka pun berharap pemerintah menstabilkan harga kembali seperti semula. Tim News melaporkan. Pemirsa, Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. SPPG Tanah Sareal menyiapkan makanan untuk lebih dari 3.000 siswa di 15 sekolah. Pengetahuan ahli gizi karena porsinya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kecukupan gizi, kebersihan, dan keamanan makanan yang menjadi amanah Presiden Prabowo Subianto. Tiap porsi makanan harus mengandung sedikitnya 600 kalori dari sumber karbohidrat. Tiap hari menu makanan dipastikan berbeda. Pemerintah telah menganggarkan Rp71 triliun untuk pelaksanaan makan bergizi gratis yang dimulai serentak tahun depan. Program ini diharapkan bisa membawa manfaat bagi siswa dan juga masyarakat sekitar. Manfaat dari makan bergizi gratis ini kan pertama manfaat untuk orang tua. Karena makan bergizi gratis ini mengurangi pengeluaran orang tua, karena itu otomatis menguatkan ekonomi keluarga. Selanjutnya adalah makan bergizi gratis ini memberdayakan ekonomi lokal. Karena pembelian bahan dari peternak, pedagang, pekebun, petani. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, PT Pertamina Persero mencatat penyaluran BBM bersubsidi sudah sebanyak 39,7 juta kiloliter dan LPG 3 kg telah mencapai 6,9 juta ton hingga per Oktober 2024. Pertamina mengklaim saat ini telah mengembangkan sistem digital untuk mendukung penyaluran BBM dan LPG bersubsidi yang lebih tepat sasaran. PT Pertamina Persero mencatat penyaluran bahan bakar minyak subsidi atau Public Service Obligation, yakni jenis biosolar dan Pertalite, sudah sebanyak 39,7 juta kiloliter per Oktober 2024. Penyaluran BBM subsidi itu pun akan bertambah hingga akhir tahun, yang diperkirakan mencapai 48,6 juta kiloliter. Sementara itu, untuk realisasi penyaluran LPG bersubsidi atau LPG tabung 3 kg, sudah sebanyak 6,9 juta ton hingga Oktober 2024. Pertamina menargetkan penyaluran LPG 3 kg akan mencapai 8,3 juta ton di akhir tahun. Pertamina mengklaim saat ini telah mengembangkan sistem digital untuk mendukung penyaluran BBM dan LPG subsidi yang lebih tepat sasaran. Pendataan terhadap konsumen BBM dan LPG subsidi pun terus dilakukan Pertamina. Berdasarkan data Pertamina, pendataan pengguna biosolar sudah 100% dan seluruh transaksinya menggunakan QR Code My Pertamina. Sedangkan pendataan pengguna Pertalite saat ini sudah 79%. Sementara pendataan pengguna LPG 3 kg saat ini sudah sebanyak 53,6 juta orang, di mana 85% yang merupakan sektor rumah tangga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara tentang zakat, pajak, dan bea cukai dalam konferensi internasional di Riyadh, Arab Saudi. Hal ini sejalan dengan upaya modernisasi ekonomi, mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan yang merata. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam memenuhi undangan khusus Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad Al-Jadaan menegaskan bahwa negara-negara Teluk di Timur Tengah sedang banyak melakukan reformasi keuangan negara, kebijakan fiskal dan perpajakan. Tujuannya disebut untuk modernisasi ekonomi, mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. Dalam pertemuan khusus yang membahas Global Challenges, pengelolaan State Finance, Governance Budget and Fiscal Policy, Sri Mulyani mengungkapkan keberhasilan Indonesia dalam memulihkan ekonomi pasca COVID-19 dan tantangan kebijakan fiskal, reformasi perpajakan serta tata kelola fiskal global yang sangat menantang, namun penting bagi semua negara. Di sisi lain, pemerintahan 5 tahun ke depan memastikan kemakmuran melalui penciptaan pendapatan ekonomi yang berkelanjutan yang fokus mengarahkan pertumbuhan ekonomi.